Dalam dunia Naruto Boruto, jutsu merupakan senjata utama bagi seorang shinobi. Mereka mengandalkan berbagai jutsu untuk melindungi desanya atau hanya sekedar mempertahankan diri. Dan ada banyak jutsu yang diperkenalkan dalam seri ini, seperti ninjutsu, genjutsu, dan taijutsu. Tapi selain jutsu yang memang boleh dipelajari, ada juga jutsu yang masuk kategori terlarang. Jutsu tersebut terlarang karena memiliki dampak buruk dan dianggap melanggar ketika menggunakannya. Nah, berikut kita akan membahas beberapa jutsu-jutsu yang pernah tercatat terlarang di seri Naruto dan Boruto. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Kage Bunshin. Kage Bunshin atau jurus 1000 bayangan merupakan jutsu hasil kreasi Tobirama Senju dari desa Konoha. Jutsu ini sangat kuat karena mampu membuat penggunanya menciptakan cloning atau tiruan. Berbeda dengan jutsu bayangan, Kage Bunshin membutuhkan banyak aliran cakra dari penggunanya sehingga dianggap sangat berbahaya. Bagi shinobi biasa, menguasai jutsu ini sangat menyiksa. Pasalnya, sang shinobi tersebut butuh aliran cakra yang besar untuk membuat satu buah bayangan saja. Salah satu pengguna Kage Bunshin adalah Naruto, yang mana dia cukup memiliki banyak cakra di dalam tubuhnya, termasuk cakra dari Kyuubi. Maka dari itu, dia bisa menggunakan Kage Bunshin sesukanya. Dan awal Naruto mendapatkan kekuatan ini, dia mencuri gulungan jutsunya dan kemudian mempraktekannya. Seiring waktu, Naruto kemudian mampu menguasai teknik ini dengan sangat lancar. Kedua, Shoujo Saisei. Shoujo Saisei biasanya digunakan oleh ninja medis seperti Tsunade Senju dan Haruno Sakura. Jutsu ini pada dasarnya mengalirkan cakra dari penggunanya kepada orang yang terluka. Ketika cakra dialirkan kepada mereka yang terluka, otomatis cakra tersebut akan tersedot drastis, tergantung dari seberapa parah luka yang diderita. Tapi, semakin parah, semakin banyak juga cakra yang dibutuhkan. Jutsu ini mampu menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Dengan menyerahkan cakra kepada orang lain, resikonya adalah pengguna jurus ini akan kehabisan cakra. Dan untuk pengguna jutsu ini, dia akan kelelahan. Tapi untuk Tsunade, dia akan merasa lelah. Dan dia pun kemudian menua hingga menyerupai usia aslinya dan kemudian mati. Oleh karena itu, jutsu ini dilarang dan tidak semua orang mampu melakukannya. Ketiga, Rasen Shuriken. Rasen Shuriken merupakan pengembangan dari Rasengan yang dilakukan oleh Uzumaki Naruto setelah berlatih bersama dengan Kakashi. Jika teknik dasar Rasengan saja sudah cukup mengerikan, maka Rasen Shuriken jauh lebih mengerikan. Rasen Shuriken ini mampu membuat musuhnya tewas dalam sekejap, tetapi jutsu ini juga bisa melukai penggunanya. Itulah alasannya mengapa jutsu ini dilarang. Namun, Naruto sendiri sudah belajar bagaimana cara untuk bisa melakukan teknik ini dengan meminimalisir kerusakan pada tubuhnya, yaitu dengan cara melemparkan Rasen Shuriken tersebut dari jarak yang cukup jauh, agar Naruto tidak terkena efek ledakan Rasen Shuriken. Keempat, Gojo Kibaku Fuda. Gojo Kibaku Fuda adalah jutsu yang digunakan oleh Hokage kedua Tobirama Senju. Nama lainnya adalah jurus kertas peledak. Biasanya Kibaku Fuda digunakan bersama dengan Edo Tensei. Ketika jasad dihidupkan dengan Edo Tensei, jasad tersebut akan ditempel dengan Gojo Kibaku Fuda, sehingga mereka menjadi bom berjalan. Dengan tubuh Edo Tensei yang tidak terbatas, tubuh yang menjadi bom berjalan pun bisa menjadi tak terbatas juga. Karena selama tubuh Edo Tensei meledak, tubuh tersebut akan kembali regenerasi lagi, sehingga dapat kembali ditempelkan bom peledak lagi. Tapi, selain digunakan kepada mereka yang sudah mati atau Edo Tensei, jutsu ini juga bisa digunakan kepada mereka yang masih hidup. Tapi pada dasarnya, teknik ini merupakan teknik bunuh diri dengan resiko nyawa mereka akan hilang juga akibat ledakan tersebut. Oleh karena itulah, jutsu ini dilarang. Kelima, Jyongu. Kakuzu merupakan shinobi hebat yang cukup mengerikan. Teknik mengerikan seperti Jyongu ini alasannya adalah Jyongu termasuk ke dalam Kinjutsu atau jutsu terlarang karena dapat mengatasi kematian dan memberikan hidup abadi bagi Kakuzu. Jutsu ini mengubah penggunanya menjadi semacam boneka yang penuh dengan benang-benang hitam. Benang tersebut menyambung setiap anggota tubuh yang dimodifikasi. Akibat jutsu ini, Kakuzu mempunyai banyak jantung yang juga membawa elemen masing-masing, seperti elemen petir, api, air, dan angin.
yang dapat dikuasainya selain elemen tanah miliknya. Kemampuan ini sangat menyulitkan shinobi Konoha saat melawannya, maka itulah jutsu ini dilarang. Keenam, Izanami. Salah satu jutsu yang paling kuat dari klan Uchiha adalah Izanami. Izanami merupakan jutsu terlarang yang membuat penggunanya harus rela kehilangan salah satu mata atau penglihatannya secara permanen. Ketika diaktifkan, Izanami benar-benar mengerikan dan luar biasa mengerikan, di mana korbannya akan terjebak dalam sebuah genjutsu abadi. Genjutsunya ini baru bisa berhenti ketika korbannya menyadari dan sadar bahwa dia terperangkap dalam sebuah jutsu. Jika tidak, maka korbannya akan terjebak selamanya. Dengan konsekuensi dan kekuatan yang sangat mematikan, wajar jika Izanami kemudian dilarang. Dan dalam cerita Naruto diketahui hanya Itachi Uchiha lah yang pernah mempraktekkan Izanami ini, yaitu saat bertarung melawan Kabuto. Ketujuh, Izanagi. Jutsu Uchiha lainnya selain Izanami yang juga mematikan adalah Izanagi. Izanagi memiliki sistem yang berbanding terbalik dengan Izanami, di mana sang pengguna Izanagi akan mampu membuat ilusi menjadi kenyataan. Dan seringkali teknik ini digunakan ketika ada salah seorang klan Uchiha meninggal. Dengan menggunakan teknik ini, mereka yang mati bisa kembali dihidupkan. Sama seperti Izanami, ada konsekuensi besar yang harus diterima sang penggunanya jika ingin menggunakan Izanagi ini, yaitu dia harus kehilangan salah satu penglihatannya secara permanen. Dan itulah yang membuat teknik ini menjadi terlarang dan sangat berbahaya. Namun, seperti jurus terlarang lainnya, ada saja pasti orang-orang yang mau mengambil resiko untuk menggunakannya. Kedelapan, Shikifujin. Shikifujin atau jurus dewa kematian merupakan jutsu yang terlarang yang diciptakan klan Uzumaki. Jutsu ini pertama kali digunakan Minato untuk menyegel Kurama. Kemudian, Hiruzen Sarutobi mempelajarinya dan mempraktekannya kepada Hokage pertama dan kedua serta Orochimaru. Teknik ini membuat penggunanya mampu mengeluarkan jiwa dari target dan kemudian menyegelnya di dalam perut dewa kematian atau Shinigami. Namun di sisi lain, Shikifujin juga membuat nyawa si penggunanya harus hilang, yang membuat teknik terlarang ini menjadi pisau bermata dua bagi sang pengguna. Kesembilan, Yagai. Yagai atau Jutsu 8 Gerbang merupakan salah satu jutsu terkuat yang diciptakan oleh ayah Mighty Guy, yaitu Dai. Setelah bertahun-tahun berlatih, Guy akhirnya mampu menguasai dan mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Ketika diaktifkan, kekuatan dari penggunaannya akan berlipat-lipat ganda lebih kuat. Yagai ini benar-benar sangat berbahaya dan dilarang. Oleh karena itu, Guy seringkali menegur Rock Lee ketika dia ingin mencobanya. Bukti kedahsyatan Yagai adalah ketika pertarungan Guy melawan Madara Uchiha, di mana Guy mampu memberikan perlawanan dan melukai Madara. Namun sayangnya, resiko yang harus ditempuh ketika penggunanya mengaktifkan jutsu ini adalah kematian. Jutsu terlarang ini memberikan imbas kepada penggunanya dan menjadi terluka parah, dan seharusnya mati menjadi abu. Namun, karena Guy ditolong oleh Naruto, beruntung nyawanya masih bisa selamat. Tapi, dia tetap harus kehilangan kemampuannya untuk berjalan akibat tidak bisa menahan kekuatan tendangan dan kekuatan Yagainya sendiri. Dan saking hebatnya jutsu ini, Madara yang pada saat itu menjadi Jinchuriki Kyuubi mengakui kehebatan Guy sebagai ahli taijutsu dan menghadirkan pertarungan yang cukup seru dan menghibur. Sebagian tubuh Madara bahkan rusak akibat jutsu ini karena hantaman tendangan dari Guy Mighty yang sangat dahsyat dan cepat. Ke-10, Edo Tensei. Pastinya kalian semua penggemar Naruto tahu tentang jutsu yang bernama Edo Tensei ini. Edo Tensei merupakan teknik yang sangat kuat, di mana penggunanya mampu membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Shinobi yang dibangkitkan tersebut dapat dikontrol sesuai dengan tujuan pengguna jutsu ini. Teknik ini diciptakan oleh Tobirama Senju. Namun, Kabuto Yakushi dan Orochimaru mampu menyempurnakannya. Dalam penggunaannya, Orochimaru pernah memanggil seluruh Hokage yang telah mati. Dan sedangkan Kabuto, dia dapat membangkitkan puluhan ninja yang sangat hebat dengan Edo Tensei-nya. Lalu, pada Perang Dunia Ninja keempat, diketahui bahwa Edo Tensei meninggalkan celah emosi dari shinobi yang dibangkitkan. Hal tersebut membuat banyak momen emosional. Ketika ada sosok yang dibangkitkan dengan Edo Tensei, bisa dipastikan dia akan menjadi abadi dan sulit mati, karena tubuhnya mampu meregenerasi meskipun sudah hancur.
Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka yang diaktifkan dengan cara Edo Tensei adalah dengan menyegelnya. Ke-11, Rinne Tensei. Rinne Tensei hanya mampu dipraktekkan oleh mereka yang memiliki kemampuan Rinnegan. Pada dasarnya, Rinne Tensei mampu membangkitkan kembali mereka yang sudah mati olehnya dengan cara mengembalikan nyawa-nyawa yang sudah diambil oleh Shinigami atau Dewa Kematian. Namun, berbeda dengan Edo Tensei yang mengembalikan seseorang dalam versi zombie yang sulit dibunuh, Rinne Tensei justru mengembalikan mereka yang sudah mati menjadi manusia seutuhnya yang bisa kembali mati. Seperti Kakashi Hatake pernah merasakan kekuatan ini ketika dia sudah tewas dan berhasil kembali dibangkitkan, yaitu saat bertarung melawan Pain dan komplotannya. Dan kekuatan ini pernah digunakan oleh Nagato, yaitu sambil mengendalikan para Pain-nya saat menyerang Konoha. Dan di sini dengan Rinneganya, Nagato berhasil mengembalikan nyawa para masyarakat Konoha yang telah mati karenanya. Ke-12, Sage Mode Mitsuki. Mitsuki ditampilkan mempunyai kemampuan untuk memanjangkan tubuhnya dan mengeluarkan ular dari tubuhnya seperti Orochimaru, yang mana kekuatan itu dapat menjadi lebih kuat lagi ketika Mitsuki berada dalam Sage Mode. Ketika Mitsuki menggunakan mode tersebut, dia akan mengeluarkan aura berwarna hijau di sekitar tubuhnya yang memperlihatkan bagaimana cakra yang sangat kuat mengalir dari tubuhnya. Lalu, pada Boruto episode 166 dijelaskan kelemahan Sage Mode Mitsuki dan alasan dia jarang sekali menggunakan Sage Modenya, yaitu karena energi yang diciptakan oleh teknik ini dikatakan terlalu besar dan tubuh Mitsuki tak mampu menanggungnya. Mitsuki bahkan tak tahu apa yang akan terjadi jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Lalu, pada episode tersebut, setelah Mitsuki menggunakan teknik ini, Mitsuki kemudian meninggal dan dibawa ke lab Orochimaru untuk dibangkitkan kembali. Maka dari itu, teknik tersebut adalah teknik terlarang untuk Mitsuki. Ke-13, Dippa Armor. Jutsu ini memungkinkan Dippa untuk membungkus penuh dirinya dengan pelindung tubuh penuh 2 warna yang terbuat dari kemampuan karbon yang diperkeras sebagai upaya terakhir. Hal ini memungkinkan dia untuk mengeraskan tinjunya juga dari karbon menjadi berlian. Dippa juga menyatakan bahwa tekniknya ini tidak sempurna dan memiliki beberapa kekurangan. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut lagi. Tapi bisa dikatakan kalau jurus ini dapat mengancam nyawa penggunanya karena masih belum disempurnakan. Nah, karena tidak menguasai secara sempurna, Dippa harus terbunuh setelah menggunakan jutsu ini. Ke-14, Byron Mode. Byron Mode adalah mode terakhir dari Kurama dan Naruto yang menggunakan cakra simpanan yang sangat besar. Mode ini merupakan jutsu gabungan terkuat antara Naruto dengan Kurama. Jutsu ini digunakan oleh Naruto pada saat melawan Ishiki. Efek dari mode baru ini jauh meningkatkan kecepatan refleks dan daya serangan serta pertahanan Naruto. Dengan mode ini, Naruto bisa menangkap serangan cepat dari Ishiki yang bahkan Sasuke saja tidak bisa melihatnya menggunakan Sharingan. Meskipun jutsu ini adalah mode terkuat dari Naruto, namun jika penggunaan mode ini secara berlebihan, itu dapat menyebabkan penggunanya berumur pendek. Dan juga resiko menggunakan mode ini bagi Naruto adalah dia akan kehilangan Kurama karena telah menggunakan seluruh cakra yang dimilikinya untuk menggunakan mode ini. Karena jika Kurama tidak mengorbankan dirinya, maka Naruto lah yang jadi pengganti untuk mengorbankan dirinya menggunakan mode ini. Dan demikian adalah beberapa jutsu-jutsu yang pernah tercatat terlarang di seri Naruto Boruto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.